نستعين المستقيم المستقيم صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت غير عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبمشايخه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ورضي الله عني وعنكم. Babul ijtihadi halaman 74 yang kemarin. Sebelum kita bahas masalah hibah, sedikit kita akan sedikit bahas tentang ijtihad. Karena sini tadi saya baca-baca, saya kira nggak perlu ini perlu. Ini yang penting perlu diketahui aja. Yang perlu diketahui aja, ya. Nggak usah dicatat karena kalau baru ada kata nyata terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ijtihadi ay hadza babul ijtihad, ini adalah bab ijtihad. Disimak ke kitabnya yang punya HP di HP ya. Baik, al-ijtihad ya, bahasa kita daripada ijtihada ya jitahidu ijtihadan, bersungguh-sungguh. Nah, tapi dikategorikan atau dipahamkan dalam fikih badlul majhud, mengerahkan majhud, sesuatu yang disungguhi atau dalam kurung kemampuan ya, mengerahkan kemampuan fi tahsil maksud yaitu pada menghasilkan tujuan ya, yaitu namanya ijtihad, mengerahkan kemampuan untuk menghasilkan apa itu kemauan atau tujuan ya, itu ijtihad tuh. Wa yuradifu, ada mensinonimkan atau kata persamaannya at-tahari wa tawakhi, itu namanya sinonimnya atau taradufnya ya. Nah lalu ya, contohnya misaluhu ayashtabiha alaihi ma'ani, ada dua air yang saling bersamaran menurut kita. Ada air dua mau pakai wudhu. Nah, ada keraguan, ada kesamaran. Ahaduhuma tahirun wal akharu mutanajisun. Yang satunya suci, yang satunya mutanajis. Ya, ada dua ember. Kita ragu-ragu yang satunya nih ada yang kena najis, ada yang suci. Mau mana yang pakai? Ya, mau pakai yang ember yang satunya takut yang ini kena najis, maka kasih wudhunya. Mau pakai ini kalau kena itu juga. Kan bingung. Nah, disitulah ijtihad kita atau penelitian kita berlaku. Ya, kalau ini andai kata apa ini kesalahan kita nggak apa ini, mungkin nggak apa ini bisa jarang terjadi. Yang paling rancak tuh di drum, ya, di drum. Nah, andai kata ada kena kayak cicak jatuh, itu kan ada kan ijtihad situ kena tuh. Au sauban, atau enggak berlaku pada air, bahkan berlaku ijtihad ini pada pakaian. Dua pakaian, satu suci, satunya mutanajis kena najis. Yang mana mau dipakai? Ya. Atau jalan-jalan, ya kan? Tak ya, karena najis semua enggak tahu di mana. Ya. Entah di lengan kanan atau tangan kiri, kita lupa tempatnya di mana. Itu kena ada syarat-syaratnya. Au ina ain, atau dua wadah. Ini wadah nih yang mana yang terbuat dari emas, yang mana dari kuningan. Kalau dari emas haram, kalau dari kuningan nggak haram. Nah itu. Au makanan, atau dua tempat mau sembahyang, ya kan? Yang suci yang mana nih? Itu sajadah yang dua puting ya kan? Mana yang suci ini mau kepakai nih? Nah ya. Wa yajtahidu fi ma'rifit tahiri minhuma, maka kelaku atau kita cara kita itu meneliti atau bersungguh-sungguh pada mengenali mana yang suci dari keduanya, masalah air, baju, wadah, tempat ya. Lalu syurutu jawazil ijtihadi arba'atun, ada beberapa syarat yang diberlakukan pada ijtihad, itu ada 4 macam. Yang pertama, ayyakuna indahu ma'un aw nahuhu tahirun biyakinin, ada di sisinya tuh air yang suci dengan yakin. Au gairul mustabahati, ai maksudnya yakin tuh apa? Yang tidak disamarkan pada keduanya. Wa ma idalam yakun indahu fayajibul ijtihad, maka apabila tidak ada di sisinya air maka wajib berijtihad ya. Jadi ijtihad ini enggak boleh berijtihad ya. Itu kalau masih ada air yang lain. Ya misalnya ada dua ember, satu kena najis, satunya enggak. Ya. Mau ijtihad kah? Jangan. Cari dulu tuh air yang lain dulu. Yang lain dulu cari. Kalau memang nggak ada, jangan langsung tayamum. Terpaksa ijtihad. Jadi langkah pertama tadi cari air yang apakah ada yang suci lagi airnya?
Kalau nggak ada langsung ke tayamum kah? Oh tidak. Ijtihad dulu. Ini berlaku kena. Yang kedua, ta'addudul mustabahi fihna, berbilangnya yang disamarkan. Fa idza lam yata'addad fala yajuzul ijtihad. Nah, kalau satu ember aja airnya kan najis, kenapa lagi diijtihadkan? Ya yakin karena itu najis. Karena najisatil lati waqa'at yala sawabi wa juhila mahala. Belum mencontohkan ada najis yang terkena baju tapi diragukan akan tempatnya. Fa yajibu ahinan basasabi kulli. Kita ini yakin baju kita karena najis, cuman nggak lupa di mana tempatnya, maka wajib lepas cuci. Nggak boleh ijtihad, yang cuci lengan kanannya aku cuci, yang kiri nggak usah, karena nggak ya yakin. Al yakin la yuzalu illa atau la yartafi'u illa biyakinin. Hukum yang yakin tidak dapat dihilangkan kecuali dengan hukum yang yakin. Yang ketiga, ayakunal alamati fima, ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tandanya jangan, misalnya embernya sama memang ya kan. Itu anda kata ada perbedaan karena bisa diijtihadkan. Yumkinu ma'rifatut thahiri mungkin intinya mengenali akan yang najis, yang kena najis atau yang suci tadi. Au ma'rifatul ladzi yahullu minal batu minal ladzi yahrumu, atau mengenal mana yang halal atau yang haram. Nah, bi alamatnya dengan adanya tanda-tanda. Intinya ada tanda-tandanya. Kemudian jarang berlaku ini kan. Fa idza lam yumkin fala yajuzul ijtihadu, maka jika tidak mungkin membedakan enggak boleh ijtihad. Kan istabahat mahramuhu bi ajnabiyatin maksuratin. Contohnya, andai kata ada satu RT kampung sedikit kayak sambutan di Jalan Telkom. Kakaknya cuma sedikit. Mau nikah sama orang sini juga. Ya orang sini mau nikah sama orang sini. Tapi nya yakin di sini ada keluarga. Cuman yang mana keluarganya? Nggak boleh nikah di sini. Karena masih ragu-ragu kalau nanti nikah kan mahram sendiri. Cari binian yang di luar. Nah, itu ya. Nah, kecuali ini kampungnya luas kayak Makroman tuh kan, karena mungkin kesamar lagi tuh katanya kayak mahram tuh kan. Ya lo Pak Heri tuh berapa kakak di RT 24 tuh? 400 kakak ya, masya Allah banyaknya itu kan. Pertama perumahan tuh belum kalau pada sama perumahan kan sudah. Oh, 400 kakak tuh kan itu nggak malah kita samarkan sudah. Kalau sambutan ini masih berapa ya kakak dikit benar. Rumah satu kok itu rumahnya itu kan. Nah itu hanya kata tersamar bisa, nggak boleh nikah di sini. Takut keluar karena di sini rata-rata sekeluarga berdatang. Yang pendatang tuh kita aja pendatang di sini ada. Nah, yang keempat ada ayyakuna likullin minal mustabahi fihi aslun fi tathhiri awil hil, ada yang asalnya suci ya. Jadi kalau ijtihad harus sebutnya asli suci, sucinya karena najis. Kalau sama-sama karena najis apa yang diijtihadkan? Nah itu kan logikanya kan, itu nggak penting, langsung kita lanjutnya. Ini masih aja kayak pembahasan kemarin, kita lewati halaman 72 ya. Nah itu ini apa ini para itu sudah saya baca dulu sama teman saya. Ijtihad nih apa ini tidak berlaku di sini ya, karena permasalahannya itu jarang terjadi ya. Langsung ke bab ke halaman 74 ya, babus siwak. Nah kita membahas tentang nah kalau siwak ini pasti terpakai setiap hari. Tiap hari aku kerja siwak ya, termasuk gosok gigi itu nah ya siwak juga namanya tuh. Siwak juga gosok gigi tuh ya, misalnya bangun tidur niat gosok gigi, niat bersiwak, dapat pahala sunnah ya. Kalau nggak berit ya sudah nggak dapat pahala sunnah. Babus siwaki, bab siwak ya. Wa yutlaqu alaihi, dan diitlakan atasnya itu babu khisalil fitrati. Jadi di dalam hadis ini masuk kepada perkara fitrah ya, perkara yang fitrah. Fitrati ada itu nomor 1 di bawah footnote-nya ya. Wa fit tafsiri qaulihi ta'ala, ada tafsir ya di dalam firman Allah Ta'ala, wa izib ta'ala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahunna. Apa tafsirnya? Menurut secara artinya aja, wa'id, dan ketika memberi cobaan akan Ibrahim oleh Allah Ta'ala atau oleh Tuhan itu tadahul maf'ul ya, kalau mengartikan dan ingatlah ketika memberi cobaan oleh Tuhannya Ibrahim kepada Ibrahim bi kalimatin, dengan beberapa kalimat, fa'atammahuna, maka menyempurnakan Ibrahim tadi akan beberapa kalimat. Nah kalimatnya apa isinya ya kan, bi kalimatin. Jadi itu ada sebuah perintah dengan beberapa kalimat dan itu jadi cobaan. Makanya jangan dibayangkan sholat itu cobaan buat kita. Aqimus sholahnya ya, itu suatu alat fitnah bagi kita. Buktinya berat kita melaksanakan itu.
berat. Puasa tuh ya cobaan juga untuk kita, tapi tidak cobaan bagi yang sudah muqarrabin. Siapa muqarrabin? Yang hatinya merasa lapang ketika beribadah. Jadi kalau misalnya hatinya belum melapang untuk beribadah itu belum ma'rifah lagi itu. Belum ma'rifah. Kalau orang sudah ma'rifah, hatinya itu lapang untuk beribadah mudah, beribadah itu mudah. Ya. Lalu apa tafsirnya? Ya, faqala Tawus. Nah, ini namanya Tawus yang menafsirkan ilmu At-Tawusi. Ani Bani Abbas. Nah, langsung dia pada tafsir Ibnu Abbas. Tafsirul Mikbas ya. Nah, ala tafsir ala al Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ibtalahu Allah minha bi asyrati asya. Allah taala menguji akan Nabi Ibrahim daripadanya kalimat tadi bi asyrati asya, dan ada satu kalimat tadi ada 10 macam. Apa aja? Wahyal fitratu. Ya, itu adalah namanya kesucian diri. Ini namanya ilmu kesucian di khamsun fir ra'si asyamil wajhi, 5 macam untuk kepala. Jadi kan ada 10, 5 macam untuk kepala ya, mencakup pada wajah. Apa ini? 1 qasus syarik, ya termasuk kesucian fitrah kita tuh menggunting kumis. Jadi punya kumis itu digunting sunahnya, bukan ditarik. Sunahnya itu digunting. Bahasanya qasu ya, menggunting kumis ya. Wal madadi berkumur-kumur, tapi kita sudah laksanakan di dalam wudu, sudah dalam awal istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, ini juga sudah di dalam wudu. Wasiwak. Nah, pembahasan tadi ada siwak. Ini ada kata mau yang sunahnya mutabah pakai kayu arak ya. Nanti ada cara memakainya, nanti ya, pakai kayu arak. Mau di pasar pagi murah ya, 10.000. Cuman siwaknya kalau mau beli jangan yang kecil, yang gede sekalian. Ini kemana asalnya segini nih, jadi mimpes dari segini. Nah, kayaknya siwak tuh mengandung air. Kalau kena matahari keringnya ya kayak ini. Nanti gedenya kayak sejempol ini gedenya tuh, tinggal segini. Oh, nukar siwak segini, karena saya beneran ya, tinggal segini aja ketika kering tuh itu siwak tuh. Makanya kalau mau beli siwak yang basah, yang gede sekalian. Kalau yang kering ya silahkan langsung dengan tuh. Ya, ada yang masih basah, yang masih kering. Ini banyak manfaatnya nih, banyak manfaatnya. Intinya yang pertama sudah mutabah dengan Nabi, mengikuti Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi pakai siwak, ya kan? Karena Nabi itu setiap hari sahabat gitu kan. Itu kami andai kata berat Nabi itu selalu siwak ini di sebelah telinga kanan. Tandanya apa? Nabi itu sering bersih, mau baca Quran bersiwak, mau ngomong dengan teman bersiwak. Jadi nggak ada kalau ngomong tuh ya. Bagi sembahyang lah. Amin. Nah, kasih sebelah nih kan, kalau kayak lah mapuk yang sebelah itu hilang khusyuk ya ada. Nah itu, tapi bersiwak gitu. Sebenarnya itu bersih ya ada. Jadi siwak ini termasuk fitrah kesucian di diri ya. Wa farakir ra'si. Apa ini? Asa kata tuh membelah kepala kayak itu Pak. Maksudnya menyisir belah 2. Ya. Kita kalau Nabi Ibrahim, mana Nabi kita Muhammad ikuti kayak itu juga. Kalau kita yang penting sisiran, rapi rambutnya yang itu iya. Jadi jangan sampai keluar rumah rambutnya kayak apa ini? Lampir tuh, ya. Gimbal aja orang bibanya tuh. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Banjarnya itu kurisaan bahasa Inggrisnya. Itu. Nah, rambutnya kayak batu tuh, kayak bulu-bulu jalan-jalan ke sana sini tuh. Itu kan dia juga dari syariat. Disunahkan sisir rambut, rapi-rapi pakai minyak wangi, pakai minyak rambutnya. Ya, minyak kebekasan jelantah ya dah. Nah, pokoknya kayak mana kan supaya kita keluar tuh badan kita rapi, bersih, itu disyariatkan oleh syariat. Kan enggak tahu kepanjangan. Bosan dilihat tuh. Main dipotong. Kok janggut bagus aja kepanjangan. Asal jangan kau jadi Habib aja sudah panggil janggut nah. Napa kamu udah Habib ya apa? Nah, janggutnya panjang gitu. Kada kawa ya tuh. Ya. Kawan ya kan mau apa nih? Jangutnya ada mau jadi Habib. Lucu ya wow. Kan enggak bisa jadi Habib. Ya Habib ya hantu babinian ya. Hanya berudin kalau tuh. Jadi betul menyisir rambut itu sunnah juga ya. Wa khamsin fil jasad, dan 5 macam pada jasad. Yang pertama adalah mencukur kumis, berkumur-kumur, sering-sering juga biar mulut enggak bau, masukkan air dalam hidung, terus apa lagi? Bersiwak, dan yang terakhir apa? Bersisir. Itu adalah 5 yang sunahkan dalam kepala.
kepala, sisir, kumis, mulutnya apa tuh berkumur-kumur dengan siwak dua langsung, yang terakhir di hidung itu dibersihkan, termasuknya yaitu tahi mata kalau ada itu kan, yang penting bersih lah, ini macam dari itu. Itu bahasa ulah aja karena sendiri kayak mana kan nyata tuh kan, yang penting diingat kan, rambut tuh kan. Kalau di pondok sini kata guru lainnya jangan nggak ada rambut panjang, saya silakan rambut panjang asal sopan. Nggak apa rambut panjang di pondok sini asal sopan. Yang rambut panjang sini nah gundul sini, sini panjang itu suruh saya gundul pada salah gitu. Kalau mau panjang tapi yang sopan tuh nah. Tapi yang dikata panjang tuh nggak bagus, dia pakai rambut panjang. Muyak orang dulu foto mana tuh asalnya kemana menempeleng gitu nah. Karena kayak rambut sudah kayak malah tuh. Nah itu yang pada itu waktu mencukur kumis nih ya, mulut ada 2, siwak dengan berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, dan rambut bersisir itu. Nah itu syariat Nabi Ibrahim dan dipakai juga di syariat kita. Apa katakan tadi wa idib cala Ibrahimu, nah itu ujian bagi Nabi Ibrahim. Berarti kalau dulu Nabi Ibrahim contohnya nggak gosok gigi dapat dosa. Tapi Nabi Ibrahim fa'atam mamuna menyempurnakan. Wah, ini gagah bersih semut ya. Asal sayang ditatap kalau tatap aja karena syariat. Potongnya ini tuh kumisnya ada. Ya kasihan ya akan ya kan. Soal nangis melihatnya ada. Seram kalau bersih semut kalau tuh. Nah, terus apa lagi? Jadi 5 di kepala, 5 lagi di badan. Wa khamsatun fil jasad taklimul azfar, memotongku. Nanti akan kita bahas satu di sini satu lagi. Nah sunnahnya kayak gini, ada 2 cara, 3 ya, 3 cara. Diringkas jadi kalau hafal tuh nama-nama jari itu bisa. Yang afdal itu yang afdal tuh apa bahasa Arabnya tuh? Oh, karena yang afdal itu tidak dirumuskan. Mulai daripada nih telunjuk tangan kanan ke kelingking tangan kiri, mulai sini ya kelingking tuh ini kayak dari kelingking sampai nanti terakhir ke sini. Jadi ke sini terakhir ini di ibu jempol tangan ini kalau kaki langsung aja habis kalau kanan ke kiri. Satu cara yang pertama. Cara yang kedua tuh ada apa ini cara ini 1 2 3 4 5 baru kira ada yang kedua diingat ya. Yang ketiga khawabis ya, silang, khinsir, wusto, ibhama, khawabis, binsir, baru ini. Ini mulai dari kanan, halat lagi, yang tengah dulu, halat lagi, ibu jari dulu, baru ini. Jadi kanan dihalat-halat 1 2 1 2 1 gitu. Ya bahadat itu kayak itu caranya. Yang di dalam kitab Ihya kayak itu caranya tuh kan. Ini kan kayak itu juga. Ya dari sebelah kanan. Ini katanya khawabis, ini khawabis. Ini ada tuh singkatan itu yang ada. Ini ibham dulu, wusto, tengah, kelingking, baru ini, baru ini. Intinya semuanya sebenarnya dari sebelah kanan. Gitu. Nah, logikanya Imam Ghazali ada dipakai. Coba tangan sama gini kan. Ya. Kita kenapa kok disuruh pakai tangan ini dulu, jari ini dulu? Karena jari telunjuk jari yang paling mulia. Buktinya kalau raja nunjuk pakai apa? Pasti pakai ini juga nih kamu. Nah, karena ini yang mulia baru didahulukan. Nah, setelah itu kenapa wusto jadi tengah? Coba ginikan tangan kalian. Ya. Motongnya kalau ke jari kanan kemana? Pasti ke sini dulu kan? Yuk. Ini ke sana kah kanan atau sana ke kiri kah? Ini kah kanan atau kiri kah? Nah, main sunah tuh tayamun menganan. Jadi dari sini ke kanan 1 2, ini terakhir sini kan? Ini kan lagi, ya. Baru berkeliling sampai sini nah. Nih. Jadi soal itu ini nah, ini jadi kanan kita soalnya nih. Soalnya jadi kanan kita. Terus saat ini terakhir ke sini. Jadi berarti semua itu dapat pahala tayamun, pahala menganan. Yang ini jadinya. Ini terakhir.
Terakhir. Ini di terakhir kan gara-gara tadi kan cek yang mulia ini yang duluan. Orang Jawa monggo kan. Orang Jawa orang Arab pakai ini juga ya. Nah, kan caranya itu kan. Ya, cara yang kedua tadi 1 2 3 4 5 terus 1 2 3 4 5 itu cara yang kedua tadi ya itu ya jadi terakhir ibu jari ini kalau yang cara yang afdolnya kalau yang tadi ini terakhir atau cara yang ketiga selang-seling 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 terserah di mana. Pokoknya kali ketiganya supaya diamalkan ada pahala sunnah ada sunnah Nabi ada sunnah dari ulama kita. Itu cara motong kuku. Wanat fil ibti. Nah kalau ketiak ini dicabut sunnahnya bagi yang terbiasa. Kalau sudah umur ganal biasa dicukur aja cabut ikan tuh tertangis nah banyuan mata enggak. Nah ya dicabut ketiak tuh. Tapi ketika masih sudah terbiasa kata Ibu Ghazali kalau yang terbiasa cabut, kalau nggak terbiasa jangan, cukup ada kata dikerip luka itu potong aja gunting aja. Yang penting jangan sambat ya, besaran kutu dia ketiak lah biasa benar. Nah wahal kul anat nah apa ini mencukur bulu ari-ari. Nah bulu anat nih mulai daripada bawah pusat sampai ke bawah tuh nah terus akan tuh cukur ya dicukur. Tapi kalau belum gitu jangan itu digunting, jangan digundul ya tuh sama kayak kumis tadi tuh jangan digundul. Ada pang cuma dengan digundul tuh kan. Nah wala khitan dan berkhitan itu syariat Nabi Ibrahim sekarang sampai ke kita. Wal istinja dan beristinja bebersih ya, istinja itu habis berak berkami berbasuh namanya istinja. Itu syariat yang dibawa nanti kan kita bahas itu bersama lebih jelas lagi. Terus kembali ke atas ya, intinya nanti ini masuk kepada pembahasan asyar umang qoblana. Dah baca Rajabi di kuliahan asyar umang qoblana. Nah di dalam hukum Islam ini ada berapa macam? Ada dalil, ada istidlal. Untuk Rajab ini orang-orang yang untuk pulang. Ini kuliah pasti membutuhkan kayak gitu. Ya. Nah, hukum syari' 2. Ada dalil, ada istidlal. Dalil ada 3 macam. Nas, ijma, qiyas. Nas terbagi 2. Ada Al-Quran atau Alkitab, ada As-Sunnah. Nah, tuh. Jadi 4 macam mau dipecah. Istidlal ada 6 macam. Istihsan, baru al-maslahatul mursalah. Baru dengar aku ya karena kamu baru baca itu kan. Ini kalau nanya kalau untuk yang tinggi nanti dibaca juga nanti di protokol asesmen ada al-istihsan maslahatul mursalah. Habis itu ada al-urfu, habis itu ada qaulus sahabi. 1 2 3 4 tunggu lagi. Al-istishhad paling ya. Istishhad dulu. Baru di sini ada al-urfu. Pas aja al-istishhad, baru qaulus sahabi, ada asyar umang qoblan. Inilah tadi hukum syari' kita, hukum daripada syariat kita ada ini ada sekitar 10 macam. 10 macam. Kita tahunya apa? Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Nah, kalau mau jadi tuan qadhi penghulu di kamu wajib belajarin kali 10 macam nanti nih. Wajib, apalagi mau jadi tukang hukum di kampung ya, merusak kampung yang ada pahamnya haram ya, bid'ah, sesat ya, berat sama neraka aku jadi unda ya.
tahu kenapa paham. Belum ada kuliah nih kalau jadi. Kalau yang ini dalil-dalil itu kalau Ya, sudah kan di kuliah? sudah kalau yang ini. Nah, kalau belum tadi. Ya, kita jelasannya ya. Hukum asyariat. Jadi hukum hanya lahir daripada syariat. Kita diciptakan akal berfungsi hanya untuk menelusuri hukum, bukan untuk membuat hukum. Itu mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi siapa yang berpendapat akal kita bisa membuat hukum, upat ke golongan sebelah Mu'tazilah, yaitu yang katanya daripada Atok bin Wasil bin Atok lah tuh, kepala pembuat yang panjat Mu'tazilah tuh Wasil bin Atok. Kalau kita Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, ya, jadi syariat tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum tetap daripada syariat. Akal diciptakan bukan untuk membuat hukum, tapi menelusuri hukum. Ada masalah kembali ke Quran hadis. Ada masalah kembali ke Quran hadis. Ada masalah karena bagus pakai. Nah, itu kada boleh. Itu fungsi akal untuk menelusuri hukum. Makanya jaring liberal mereka mengatakan akal dapat membuat hukum. Makanya menghalalkan nikah kontrak, dihalalkannya. Habis itu apa ini, zina di luar nikah dibebaskannya, tidak menutup aurat dibebaskannya. Karena akal yang main. Hukum nomor 2. Atau seimbang, hukum bisa, akal bisa bikin. Bahkan binimu bisa jadi biniku bisa jadi binimu. Itu kalau liberal, pahaman Islam liberal, karena terlalu bebas. Liberal itu ya Mu'tazilah paling parah, Syiah campur Mu'tazilah tapi zaman dahulu. Nah, masukin jaringan liberal, ya mirip ke komunis lah, mirip ke komunis, mirip ke liberal tuh. Nah, jadi kita tetap hukum dari syariat. Akal hanya untuk menelusuri. Apa dalilnya? Kul inil hukmu illa lillah. Di Qur'annya katakan oleh Muhammad, inil hukmu, hanya saja hukum, ya, illa, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Ta'ala, ya. Lillah, taksis mutlak, nggak ada hukum yang dapat digali kecuali daripada Allah Ta'ala. Nah, akal hanya untuk menelusuri jalur-jalurnya. Makanya Rojabi keluarlah hukum taklifi dengan hukum wadai. Hukum taklifi ini jatuhan haram, wajib, sunnah, makruh. Wadai penelusuran. Kenapa jadi wajib? Kenapa jadi sunnah? Kenapa jadi haram? Kenapa jadi makruh? Kenapa jadi mubah? Itu akal kita bermain. Tapi tetap kembalinya ke haram. Ibarat orang itu yang wala taqrabu zina, ya tetap taqrabu zina juga hukumnya, ya jadi haram juga. Itu fungsinya akal menurut kalau liberal, wala taqrabu zina dibatalkannya. Boleh mendekati zina karena mikirnya pakai akal. Ya, nggak nelusuri dalil. Ya, jadi akidah kita, akal tidak dapat menghukumkan sesuatu, tidak dapat menciptakan hukum. Nah, sampai dulu begitu dulu. Nah, sekarang dikaji oleh ulama fikih kita, ulama kita, bahwasanya hukum syar'i ini ada terbagi 2, ada dalil, ada istidlal. Dalil itu sudah qat'iyud dilalah, ya, pemahaman yang secara yakin melalui syariat, jadi diamalkan langsung tanpa pikir 2 kali. Kalau istidlal, mengembalikan suatu kasus kepada sebuah dalil yang dijalannya. Dalil ada nas, ada Quran atau Alkitab atau Sunnah atau yang pertama bersusunan. Kalau di Quran dan di hadis, dulukan Quran baru ke hadis, atau ditaksiskan kalau bisa. Ada kata ada bisa dikumpulkan, itu kumpulkan aja. Nah, ini ingatnya ada kisah itu kan, ya, orang ini kan ahli di usul fikih, Rojabi tuh ahli di usul fikih. Usul fikih ini kan main hukum tuh segala kitab lagi bukan itu, langsung memikirkan kembali dan bagaimana cara mujtahid berpikir, meriwayatkan akan pemikiran mujtahid. Tetap ya sama di kitab hukumnya, cuman nggak ada lagi macam-macam kitab itu, nah bukan usul fikih, ya Pak. Dia ditanya bininya, pas udah kawinnya tanya bininya, apa ini, apa ajanya tuh. Nah, aku dengan inya tuh, nah pilih mana pian aja, begayaan nih kan. Apa katanya? Ida amkana al-jam'u, ya,
Idalam tata adal jam'u ya, fal jam'u aula mina tafriq. Yang jawabannya apa? Lamun mungkin aja mengumpulkan, ngapain kalau sedikit, ngapain dipilih satu persatu itu kan? Otaknya mujtahid kan? Ya. Ini takut nih tadi itu kan? Piana pilih ulun kah atau inya kah? Lebih baik ulun kah atau inya? Nah, itu kan? Apa jawaban lakinya? Anda kan ikam ja, hati pindah ke inya tuh kan? Hanya inya bini sarik. Gampang jawabannya. Lamun kau dikumpulkan ngapain dipisah-pisah? Iya. Nah itu kan pintar jawabnya. Bingung bininya orang yang jawab apa aku jadi juga kalau tuh. Sama selama kau dikumpulkan ngapain dipisah-pisah, ada dipilah-pilah. Sama kayak itu hukum tadi. Andai kata ada di Al-Quran, ada di hadis, bisa dikumpulkan, kumpulkan. Jangan dipisah-pisah. Jangan dibikinkan hukum yang tersendiri. Kayak itu juga pemahamannya, gitu kan? Yang mengaji kita. Tapi ada kata berbeda, dahulukan Quran baru ke hadis. Enggak ada di Quran hadis, cari ke ijma ulama. Kesepakatan ibadah ini ada Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal sekian bulan ini tahun sekian menyatakan PUBG haram. Se-Indonesia wajib tuh kada main PUBG. Bapak kenapa kan diblokir aja? Itu bukan urusan MUI. Blokir itu bukan urusanmu. MUI cuma mengeluarkan label hukum. Blokir bukan MUI, bukan? Kalau masih dilegalkan terserah pemerintah karena ada mengandung unsur memanfaatkan seperti apa kuota kalau masih masuk tuh kan. Tapi yang main bukan orang Islam, orang-orang yang non-Is kan hukum hadis berlaku dengan orang-orang Islam aja. Itulah kenapa MUI nggak menghapus PUBG langsung, karena masih ada orang-orang yang Islam aja ikut main juga ya kada. Nah itu kan jamnya haram sudah kalau tuh. Nah nggak ada di ijma, kias analogi penelitian. Nah kalau penelitian wajib kita berpegang kepada mujtahidus zaman. Siapa orang alim di sejaman itu? Misalnya di Samarinda, Guru Jamal paling alim. Saya ditakuni, guru itu akan hukum ini boleh? Karena di ijma nggak ada, di MUI nggak ada. Ya, contohnya di sana ada apa yang laporkan ke beliau tuh kan. Ya, masih kebanyakan di Samarinda saka Jumatnya aja. Laporkan ke Sidin, kalau di MUI kesah. Karena di MUI catatannya, soalnya dicatat sini tuh. Di sini haram, nggak boleh. Boleh, ya boleh, kan? Habis itu, nah kalau nggak ada, dikat dulu sini. Hukum tuh pada kawan. Sekarang ke istihsan. Istihsan ini berpindah daripada andai kata pendapat yang kuat kepada pendapat yang tidak kuat. Contohnya jual beli, kalau nggak ada barangnya salah. Kada sah kan? Harus muayyana, sering menyaksikan. Ika menyaksikan duitku, aku menyaksikan barang ikam itu baru sah. Tapi ada pengecualian karena ada maslahat yang tersendiri. Jual beli online atau disebut dengan jual salam. Ayo, membayar tuh harus ada wujudnya nggak ada? Ada kan? Coba mau apa? Dapat apa? Wujudnya apa? Kan ada kan wujudnya kan? Nggak apa-apa. Jual beli singgung dalam tanah, silahkan. Tersembunyi ya kan, atau misalnya tuh buah kan ada istilah kan. Nah ini kan masalah istihsan karena ada maslahat yang tersendiri gitu kan. Nah jadi dikecualikan hukum yang kuliah kepada hukum juz'iyah, dari hukum keseluruhan dikeluarkan jadi hukum sebahagian. Nah istihsan juga silahkan kalau nggak ada pakai al-maslahatul mursalah. Maslahat mursalah ini ada di zaman kita ini. Nah kejadian yang berefek positif tapi tidak disyariatkan. Contohnya nikah sekarang pakai buku nikah. Mengantisipasi kalau andai kata ada nikah-nikah yang tidak sah, kita punya bukti ada buku Makanya kalau di negara kita nikah tanpa buku nikah itu tidak diterima. Memang betul. Pajak pembangunan untuk bersama bukan untuk ketertentuan. Ini kan masalah mursalah. Cuma nggak ada pajak, nggak ada apa jalan dicoros ini sampai sini tuh. Itu duit kita juga kalau itu dikumpulkan pajak itu kan, makanya bayarlah pajak iklan setempat yang ada. Nah, bisa apa lagi? Penjara. Penjara ini baru diadakan ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu karena ada masalah yang tersendiri. Terus pendapat Umar bin Abdul Aziz, kalau ada orang mencuri
Ini di kerajaan Islam di waktu musim paceklik, musim kelaparan tidak langsung dipotong tangannya. Kan ada masalah mursalah. Makanya bahar itu diteliti dengan ulama ada dikesimpulkan jadi kaidah taghayyurul hukmi bi taghayyuril awqat wal amkan. Saya mau dicatatkan dulu Raja. Perubahan hukum itu tergantung dengan perubahan apa? Waktu dan tempat, yaitu sikon, situasi dan kondisi. Mungkin karena di Arab tuh haram, di Indonesia bisa boleh karena sikonnya berbeda. Ikan bawa soto ke Arab, sudah bekacak makan, ayo makan soto bekacak ikan. Karena habis-habis kalau tuh. Nah, makanya kadang di Mekah tuh haram, di sini pun tidak atau di sini diharamkan, di Mekah kan ada. Nah, karena situasinya berbeda. Karena itulah Imam Syafi'i mengapa menjadikan ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid, merilis. Ya. Itu memberi paham bahwasanya hukum ini bisa berubah. Waktu Imam Syafi'i bertinggal di kota Baghdad, ini kayaknya pendapatnya. Pindah ke Yaman, ke Mesir, nih berubah legalnya. Mungkin kalau ke Indonesia berubah lagi tuh. Jadi kaul jadid, jadid ya Tuhan. Itu fungsinya karena hukum ini bisa berubah. Jadi jangan fanatik dengan fikih. Kalau memang itu nggak sesuai dengan kita atau ada sedikit dengan hadis itu kena berbeda, jangan langsung disalahkan. Teliti dulu sikonnya situasi dan kondisinya. Wajib bebinin pakai cadar semua. Misalnya di Indonesia, kawakah kada kawa, andai kata ya ada pakai cadar ya kecelakaan, ini keluarga siapa ini? Ada tahunya tuh keluarga siapa tuh kan? Karena mukanya nggak ya. Nabi aja membolehkan ketika berjual beli bini itu membuka cadarnya. Kenapa? Karena masa sosialisasi. Andai kata berdusta, ini tuh orang yang berdusta tadi tuh. Nah kayak itu kan. Nah jadi sesuai situasinya itu disesuaikan. Kalau jilbab oke lah, wajib kan itu menutup ram. Kalau masa cari tidak dipermasalahkan, mau pakai silakan, mau enggak silakan. Jangan dihukum satu. Enggak yang bercadar, wah itu haram hukumnya. Qaidahna laisatin nisa'u man satarat ya aurataha fi a'yunir rijal walakinnan nisa'u man sarat nafsaha fi min a'yunir rijal atau fi a'yunir rijal. Binian yang sempurna itu bukan mereka yang menutup auratnya di depan laki-laki, tapi binian yang sempurna itu yang menutup aurat, menutup dirinya daripada penglihatan laki-laki. Biar bercadar, nah di simpang 4 ya, nah lalu lalang masuk ke mall, ya bahkan karaokean, ke pantai, air terjun, berkunjung ke kolam renang. Itu cadar bukan gesan karena syariat, karena fantasi, kesenangan semata. Kenapa? Sumbing mulutnya sekalinya, makanya pakai cadar. Yang bujur-bujur binian biar ini berkerudung ya, lebih cadar cuma di rumah terus orangnya. Nah tuh biniannya tuh. Jadi jangan tertipu cadar. Asal ada apa tuh organisasi cadar. Nah ya kan. Apa kena tugas saya tuh minta bantuan pasien di simpang 4. Salah caranya sudah kayak itu ya. Bebinian tuh di dalam rumah aja kecuali ada sosialisasi perkara yang menghajatkan atau mau nggak mau harus dilakukan gitu kan. Iya Indonesia ini ya ibarat mikirnya tuh apa ini apa ya bahasanya tuh nah ya ibarat tuh mikirnya tuh nggak sampai itu nah. Hadis sebutin paham langsung pakai, hadis sebutin paham langsung pakai, nggak digali tentang masalah istidlalnya tadi. Nah ini ada maslahatul mursal, ada sebuah kemaslahatan yang berlaku di satu negeri, lingkungan hidup yang kadang di situ nggak boleh, di sana tuh boleh gitu nah. Kalau nggak percaya buka kitab Abdul Wahab Khalaf atau Al-Fiqhul Islam, itu di sini yang maksud mursalah nih itu pajak tadi. Makanya tahun berapa tuh anak mbak maksud ini pajak akan diharamkan, bangkrut Indonesia. Di mana BUMN membangun negeri itu kan. Makanya pajak ini dibolehkan, tapi pembangunan untuk bersama dimanfaatkan. Nah guys gaji presiden ya, jadi kena kada boleh kayak gitu. Kembali ke pendidikan, kena ke ekonomi negara itu nggak apa-apa, pajak itu bayar aja. Saya kerja di kantor pajak termasuk orang yang kena laknat kah? Oh enggak,
Karena pajak ini pajak resmi, bukan pajak pajak cukai, pajak pemerasan. Nah, pajak pemerasan itu kan diambil sekarang persen, dimanfaatkan bisa keluar biaya sorangan, itu kan boleh kayak gitu. Misalnya kenapa ini di makroman tuh ada kena orang tuh yang bisa tanamkan makroman tuh, yang wajib dasi harus membayar sebulan sekian, yang pakai orang itu juga nggak boleh. Kalau dikembalikan uangnya bisa bangun jalan, bikin paret, bikin ini, silahkan pajak itu sudah. Bahasa kasarnya pajak, bahasa sopannya apa? Urunan. Nggak apa-apa urunan tuh bayar tuh. Itu jangan salah paham. Terus lagi ada al-urfu. Nah ini adat istiadat. Ini dijadikan sebagai istidlal juga. Adatnya di Indonesia ini, misalnya kalau orang kematian baca tahlil, baguskah? Menyalahi syariatkah? Kadang kalau tuh pakai karena adat, ya kan? Tapi di Indonesia adatnya habis dapat nikahan, hapsian, aja nikahan, biduan atau kuda lumping. Jangan kita menyalahi syari. Ini adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Silahkan pakai, kalau bertentangan jangan dipakai. Sama adat ini harus caranya muhaqqaqah amatan la yukhalifu syar'a. Itu syarat 3 macam. Harus pasti ya, memang harus ada itu. Ya. Yang kedua, harus amah, adatnya menyeluruh. Yang ketiga, harus tidak boleh menyalahi syariat. Ya. Ada di Indonesia orang pakai baju koko, silahkan pakai. Ya, jangan kita pakai gamis, ya, HTI kan itu. Bisa apa lagi? Al-istishab, mengambil hukum secara asal. Ya, jadi andai kata kita istishab nggak bingung juga, masalah nggak ada juga, urut juga bingung juga ke istishab. Ya. Misalnya nih kan ada kan di akhir zaman tuh ketemu yang namanya makanan, ya ini sudah ibarat kembali ke hukum tuh kan ada lagi. Ibaratnya ada hewan unik, mirip sapi, mirip ayam, mirip naga, mirip ikan, mirip burung, ya mau dimakan nih, ya halal kah haram nggak? Halal kah haram nggak? Nah maka istishab. Hukum asal kata Imam Syafi'i itu halal. Sampai nanti datang dalil mengharamkan. Dalilnya apa? Waja'al apa nih? Wa khalaqna lakum ma fil ardi jami'an. Kami ciptakan boleh untuk kalian tuh ramil jawas. Wa khalaqna di Al-Baqarah tuh. Wa khalaqna lakum ma fil ardi. Jadi semua yang ada di bumi ini asalnya diciptakan Allah Ta'ala boleh. Tapi ini ada sesuatu. Oh, babi haram. Anjing haram, keturunannya haram, binatang karnivor haram, yang memiliki bab najis haram, baru dipilah-pilah, sisanya halal. Beda kalau Imam Abu Hanifah, segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Jadi mana? Ada ulama Syafi'iyah dan dia masuk hutan dapat ayam, wah bisa apa nih? Tadi kamu kan dari kamu sini, nah ya, itu kan secara asalnya kan Imam Syafi'i halal, kamu kan di hutan, dan ayam di pondok itu Ramadan tuh, jadi ambil tuh kan, ya, ada ampunnya. Jadi dapat di hutan ada ayam peliharaan nggak mungkin kan di hutan. Kalau nyamuk ngapain ayam di dalam hutan, gitu kan? Ayam ada mana kabur sama tuh. Nah jadi anak disambali kan, jadi memang jangan, ini udah haram nih. Bisa kan kami halal, apa nyaman kan Imam Syafi'i itu, ada. Karena segala sesuatu asalnya halal sampai datang dari kepada haramnya. Jadi selama ayam tadi nggak ada bukti untuk keharamannya, jadi halal ayam tersebut. Nah itu kan. Nah apalagi ada qaulus sahabi. Nah ada qaulus sahabi. Ini pendapat sahabat atau mazhab sahabat, bahasa mazhabus sahabi, ya. Nah, jadi nggak semua mazhab sahabat itu bisa kita pakai. Andai kata sahabat ngambil di Quran, berarti itu Al-Quran yang mengatakan, bukan sahabat. Andai kata sahabat Nabi itu Nabi yang mengatakan, syariat juga. Tapi ini ada sahabat mikirkan suatu ayat atau hadis, lalu dipahami sendiri jadi pendapat gesannya. Tapi sahabat yang lain kada makai, kita amalkan kah? Tidak. Seperti ini mazhab tabi'in yang diwariskan oleh Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab setiap makan daging bakar, bukan disangak, rebus, rendang, goreng, sama aja kalau tuh bahasanya tuh beda bahasa aja. Asalkan kalau nggak dibakar tuh nggak batal wudu. Tapi kalau daging yang dibakar batal. Itu mazhab Umar bin Khattab turun kepada mazhab Umar bin Abdul Aziz.
Nah itu mazhabnya tuh ya ada. Men kita makan daging gak usah bunuh nggak apa-apa, karena mazhab kita serentak sobat nggak batal. Adapun dalil yang mengatakan itu ada namanya asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya ada ya. Pas lagi makan daging enak-enak sahabat tut ya bukan tut nabi ini ya. Anda ikamkah supan nabi itu kan tahu aja orang itu kan ikamkah ya sih dia supan mana tuh nabi itu kadang kayak itu punya pemberi supan. Jadi jangan nabi waktu itu makan yang tadi makan daging kan tadi makan daging kambing tadi kan, silahkan berwudu. Nah dipahami sahabat, wah berarti kalau makan daging ini batal nih wudu nih. Padahal asbabun nuzulnya ini ada yang kan tuh biar nggak merasa, biar nggak ada yang supan, ayo wudu sama-sama gitu kan ya kan, kamu wudu lah ya. Nah cek kawan, nah jawaban nih makan bekantut ini kan ketahuan. Nabi itu karena memberi supan gitu kan, makanya semua yang makan daging nggak kita wudu sama-sama. Itulah adabnya Nabi. Jangan suka mah potongan ini kawan ya kan dibongkar-bongkar gitu ya. Sudah mulai sudah ikam tahulah satu sudah itu tuh ikam tahulah terus saya mulai dari itu. Nah tuh khusyuk tuh gibah ya Allah tuh, nikmat daripada segalanya Allah tuh. Nah setelah ikam tahulah tuh saya tuh langsung beratan tuh ibarat sembahyang itu apa yang sudah langsung Allahu Akbar langsung tenang semua tuh kan. Nah itu apa gibah tuh rasanya jadi kuat mana. Nah yang terakhir ada asyar umang qoblana, kembali ke pembahasan kitab tadi, syariat ulama sebelum atau syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Seperti saya Nabi Ibrahim motong kumis wajib, kumur-kumur wajib, istinsyak wajib, bersisir wajib, berkhitan wajib, dasarnya wajib semua. Dan tidak dinasah pada syariat kita maka menjadi syariat kita. Tapi kita di sini hukumnya sunnah muakkadah, namanya al-fitrah, kesucian untuk diri kita sendiri. Jadi utamakanlah kesucian batin zahir, maka Allah Ta'ala mensucikan batin kita. Man toba nafsuhu zada aqlu, siapa yang bersih oleh dirinya maka akalnya bertambah cerdas. Nah, jadi melakukan perusahaan itu pemula ya, pembabal aja berubah itu kan. Nah balik kembali ke kitab kita, masih ada waktu sekitar 20 menit ya, 25 ya masih 20 menit dulu. Nah fil haba mana ini al khaslatul ula as-siwak. Nah perkara yang pertama al khilqah itu ini asal mula kejadian ya. Kenapa namanya? Jadi fitrah itu bisa dikatakan suci, bisa asal mula kejadian nih. Zakat fitrah ya, zakat asal mula menebus diri kita ini telah lahir di dunia selama setahunan hidup, tebus kepada Allah, bayar menebus kejadiannya. Makanya bisa juga dikatakan fitrah ini asal kejadian. Ayo nah itu apa ini bayi itu ada kalir berkumis sudah. Nah punah ya sangat ya lo. Nah ada bayi lahir berjilbab sudah. Nah saya mamanya kadang dalam pembacaan selawar atau nah karamat anak badannya apa yang lakian aja tapi ya lahir sudah berjilbab di sini ya. Mamanya sudah kadang sempat macam selawar kalau tuh. Nah sama bab siwak dan dikatakan bab siwak li anna mu'azzamal kalami fi, karena wani besar pembicaraan masalah fitrahnya adalah siwak. Siwak ini paling unggul daripada yang 10 macam tadi itu. Siwak fihi wahia ala khaslatul ula as-siwak. Kita belajar as-siwak. Ta'rifuhu, nah definisinya lugatan secara bahasa adalku, menggosok. Nah apa aja gosok tani bersiwak juga, gosok berarti bersiwak juga karena secara bahasa menggosok. Tapi itu kan yang kita maksud tidak. Yang kita maksud syar'an secara syariat dalkul asnan, menggosok gigi, wa ma hawalaihima dan sekitarnya, gusi, lidah, langitan, kerongkongan, bukan tenggorokan lah, kerongkongan. Tenggorokan mati ya digosok. Bikulli syai'in khashinin, dengan sesuatu yang kesat ya. Jadi andai kata kalian nanti itu meresimpulkan syarat siwak itu ini ya. Siwak satu menggosok gigi. Berarti kalau bukan gigi nanti siwak namanya. Yang kedua wama dan sekitarnya. Yang kedua syaratnya tadi apa? Kedua syaratnya bikulli khashinin ya.
yang kesat ya. Apapun kalau kesat itu boleh kain, kayu biasa atau kayu bijakah. Lagi viral ya ada tuh. Nah, itu. Jadi asal gosok gigi dengan ada yang kesat sah saja. Makanya banyak guru kita kan lupa siwak apa baju boleh, boleh. Ya, asal jangan ada dirubasinya. Jadi mulut tuh ini jadi najis. Nah, itu kan ada makfu kalau najis dan orang darah tuh kan di mana najis yang di mana tuh ya, najis yang kada kelihatan mata tuh darah. Makanya ini luar baju ini kan dimakan di baju nih. Biarpun sedikit. Ya. Makanya bisa bangun dulu gosok dulu gigi. Kalau ada di baju tuh makanya baju ini pacul kalau guring pas dirubasi ya ada sakit sembayang tuh kan. Ya. Nah, wa ma hawalaiha bi kulli khasyin khasin. Nah, lalu sebelum kita menyinggung masalah hukum siwak, kita sendiri akan tentang kelebihan bersiwak. Fadlu siwaki. Kelebihan bersiwak fil hadisi atau tercatat dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ia bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Artinya jikalau tidak menyulitkan bagi umatku, niscaya aku perintah mereka tuh bersiwak setiap hendak sembahyang sholati khamsin, ya, salat 5 waktu. Karena berjamaah, sian kawan diga, ya. Amin, siup diga langsung, nah, hilang khusyuk minimal tuh kan. Apa kata Nabi? Jikalau tidak menyulitkan akan umatku, ya, pasti ku suruh dah hendak sembahyang gosok dulu gigi, gosok dulu gigi. Anda kata karena sudah kemana mas mau gosok gigi, nah. Oh ini mah mendingan enak dibawa kemana-mana. Gosok semodel ngapainnya belakang apa gosok gigi. Paksa kita olah kena nanti di masjid kita tuh tempat gosok gigi ya di masjid atau hanya dulu tuh. Cuma Nabi kadang mewajibkan. Cuman Nabi tidak mewajibkan tuh bukan berarti jadi nggak wajib. Tapi ada yang satu-satu kita paham bahwasanya hampir diwajibkan itu karena fadilahnya begitu besar berarti itu. Ya. Hampir dia udah kecelakaan kan enggak, tapi hampir sudah kejadian itu kan. Berarti di dasar buju-buju dan terjadi. Gitu nah. Nah, wa fi riwayat ada satu riwayat ma'akul li wudu'in, nah setiap berwudu wudu kan siwak tuh kan nah, hilang gigi nah. Nah, wa qala kadzalika berkata demikian itu juga as-siwaku matharatun lil fami. 1 wa maradatun lil rabbi. 2 wa majlatun lil basari. 3. Siwak itu matharatun lil fami, mensucikan mulut. Orang yang suka bersiwak nih hilang bau mulutnya. Ya, asal bersiwak bersih mulai dari gigi, langit-langit, tenggorok, kerongkongan, baru ke gusi itu disiwakin juga. Cuma giginya aja masih bau di dalamnya. Mesar tuh kumur-kumur langsung bersihkan, korek tuh kan, keluarkan. Ya, itu caranya. Kok cuma bau gigi aja ternyata masih bau ya udah tuh. Nah, coba kalau siwakin baru itu bisa menutupi bau gigi. Asal siwaknya sudah setahunan lah. Ibarat HP itu sudah ngedrop kalau tuh. Nah, makanya ada kata siwaknya sebulan sekali ganti kalau bisa nih kan. Ya biar aja saya ada sepuluh ini ada gitu kan. Nah yang kedua, yang pertama ini mensucikan mulut. Yang kedua wa maradatun lirabbi, itu kesenangan Tuhan atau membuat senang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala senang melihat hambanya mulutnya harum-harum. Jadi ketujuh bersihkan mulut bila rasa berbau, bersihkan dulu. Tuhan senang melihat hambanya mulutnya bau harum kecuali mulut orang yang berpuasa. Karena apa ini la khulfu famis shaim, ya. Apa itu lebih harum itu atyabu min rahil miskis. Bersumpah Nabi, aku bersumpah mulut orang berpuasa lebih harum daripada misik kasturi. Cuman indallah, di sisi Allah harumnya. Jadi di manusia aja mana aja. Nah, orang kada paham ngaji hadis itu kan. Nah, yang kedua keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga wa majlatul basir, dan majlatan itu bahasa itu mensehatkan mata, ya. Tapi ada juga orang bersiwak tapi matanya minus. Maksudnya mata kata minusnya bisa faktor genetik, ya.
Biasanya kan ini kan mata tuh ambil katarak tuh karena besi wak atau sakit mata atau apa tuh ambil besi. Tapi masalah minus kada kawa. Karena di zaman Nabi itu minus tuh atau kada ibarat tuh ada terjadi cuma jarang. Sekarang aja zaman digital. Tapi kan bersiwak yang kamu mesti buka sehari. Masih pakai HP kayak ini pasti minus juga matanya tuh. Apalagi suka membaca si kutu buku tuh. Masa bukunya jadi kutu kan. Nah, jadi 3 faedahnya mensucikan mulut, menyenangkan Allah Ta'ala dan menyehatkan pandangan menyehatkan mata intinya. Ya itulah. Yang disangka aku nih jangan bersiwak lah. Nah, aku tuh merasa sudah bau tuh ngomong dulu langsung ke belakang gosok gigi langsung. Ayo udah cepat habis tuh. Ya. Terus waqala aidan dan berkata pula ya. Warakaat ini lanjut kalau misalnya 75 ya. 2 rakaat bisiwak dengan siwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat nah pakai siwak tapi siwak ini ya atau siwak yang besar gitu ya. Itu lebih baik dari 70 rakaat tanpa siwak. Ya, lebih dari 70 derajat pakai siwak. Kalau mau dia tukar nih di pasar pagi nih ya. Ya sebulan cuci sebulan ya sehari cuci jangan sampai siwak kemana setahunan. Di pasar bercampur siwak mana astagfirullahaladzim kan. Nah ini bersih siwak ini karena setiap hari dicuci ya, cuci di sini aja jangan ke bawahnya karingkar bagus nih hilang lendirnya aja cuci sini bersih ya, pakai lagi besok cuci lagi ya. Saya sekali cuci setahun kalau cuci kuning sini nah yang kata gitu kan. Waqala aidan berkata bahwa Nabi fadlul sholati bisiwaki kelebihan orang yang bersiwak orang yang sholat dengan bersiwak ala sholati atas sholat bigai siwakin tanpa siwak. Nah bisa beinati 70 ganda. Jadi kelebihannya bedanya 70 derajat antara orang bersiwak dengan yang tidak bersiwak. Nah intinya Tuhan tuh lebih memandai orang yang terbaik mulutnya bagus apalagi berjamaah lah. Dianjurkan benar tuh. Nah, di kitab Sibilal Muhtadin mengatakan orang yang mulutnya bau bukhur atau bau busuk mulut atau ketiak atau badannya bau busuk itu diharamkan berjamaah. Tapi bau mulut atau bau ketiak atau badan nggak bisa dihilangkan. Ada orang kayak gitu kan? Nah, itu diharamkan berjamaah karena mengganggu orang jamaah. Ya, orang jamaah. Tapi kalau bisa hilangkan dulu. Dan aku nih badannya kada bau jadi asik ya kada ke masjid lagi. Jangan kayak itu juga. Bahkan di Jumat pun tidak diwajibkan. Bagi orang yang memiliki bau mulut, nih bau badan tuh besar menyengat. Itu tidak diwajibkan berjum. Itu uzur namanya tuh. Asal nggak bisa dihilangkan. Itu kan tuh alam kita fisik kayak itu kan. Nah, terus ya. Fawaidusyo nanti kan fadilah. Kalau fadilah ini ya ta'alluqnya bil ukhrawi. Kalau yang namanya fadilah tuh kelebihannya berhubungan dengan akhirat ya. Nah, kalau faedah itu berhubungan bukan dengan akhirat. Ya. Yang di dunia, makanya beda nih fadilah sembahyang. Yang faedah sembahyang itu salah. Kalau berhubungan dengan akhirat tuh fadilah namanya. Atau berhubungan dengan agama. Kalau faedah ya itu berhubungan dengan yang di dunia ya, ada faedah ada fadilah. Nah fawaidu siwak nah, faedah siwak satu kasirotun banyaknya. Satu aja banyak selesai sudah tuh. Nanti dibaca tuh kan nah kita bacain lah au sholaha ba'dun ila sab'in sampai menghinggakan oleh sebagian ulama sampai 70 faidah saking banyaknya tuh ya. Tenang aja ini kan sebenarnya disebutlah jadi apa tuh jangan berbuat jangan berkecil hati ini sebagian aja nih makanya minha daripada 70 macam aja apa anahu yazidu fil fasahati wal aqli wal hifzi menambah pada kepasihan mulut siwak kecerdasan siwak hafalan siwak menambah intinya unsur penyakit itu disebutkan gara-gara bakteri di gigi. Kalau kita hilangkan bakterinya ya sudah. Makanya dulu waktu SD ada program gerakan gigi bersih kan dulu tuh. Ya. Ya sekali jadi soalnya soal kosong gigi depan di tengah lapang tuh.
saking menggalakkan bahwasanya gigi ini memang kepentingan dalam kesehatan. Kalau gigi kita kotor itu berpengaruh kepada sakit perut lah, sakit mata kah, kena sakit telinga kah, atau apa gitu kan. Karena nggak karena gigi. Kalau gigi kita bersih terus, sehat ya kena badan tuh, ya. Nah, wa yahuddul basar, dan mentajamkan mata tuh siwak juga. Aku namanya kadang entah karena menjuluk atau salah siwak kali ini. Karena kacamatanya terjadi minus juga. Ya, nah, wa yusahilun naz'a, dan ini ianya nah, memudahkan sakaratul maut. Ya waktu dicabutnya namanya. Kalau suka kita bersiwak ya. Ibarat akan itu nah, ada kata mulut kita bau tuh malah mencium nah. Ada mangkot bro, ada mandul tuh nah. Nah aja. Nah aja. Coba kalau harum nah pelan-pelan nah. Nah mulutnya harum coba bau tuh kan nah. Kekerasan malaikat tuh kan. Nah istilahnya guru bahari kayak itu ya kan. Padahal karena kayak itu pengenah ya kan. Intinya memudahkan kalau tuh dicabut. Wa yurhibul adu. Nah, ini kan nyambung nih, ya. Itu melarikan bahasa apa ya? Menakuti musuh. Siap menakuti musuh. Oh, ada bahari ceritanya. Pernahkah dengar cerita Salahuddin Al-Ayyubi? Ya, pernah kalau sudah tuh? Ayo, kapal dipindah ke daratan. Ya tuh. Itu Fatih Muhammad tuh lah. Kalau Ayyub ini kayak ini, entah Fatih Muhammad Fatih atau Ayyub kan intinya mau perang tuh asal yang 40 tahun ke perang tuan ya itu. Jadi itu kan jamaah sedikit nih kan datang pakai kapal belakang. Ya mau ini sudah nih di atas pemana sudah. Jadi pantai sudah pengusaha ke anu nih. Ya sudah kalau ini mundur. Apa ini pokoknya maju mati syahid, mundur pengecut itu kan. Ya intinya hidup mulia mati syahid gitu kan ya. Jadi apa? Nah dikunyahnya nah, siwak dipakai di mulut. Boleh melihatlah umat Islam yang kayak dimakan ya. Nah, itu ada rasa takutan di hati itu kan. Nah dulu boleh tuh terpecah mulai tuh. Gara-gara makan sih. Orang Peres itu mana tuh bang siwak kayak ini? Orang Arab aja ada siwak kayak ini. Peres itu kan ada siwak di sana tuh. Ya orang Islam makan kayu itu mereka takutan tuh kan. Bah kayu dimakan apalagi kita daging ini sini ya. Nah, akhirnya kalah juga. Ini asal usulnya. Emang kayak mana kayak ini? Mungkin kayak gini. Gara-gara tuh senang dengan mulut kita dijagakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru musuh tuh nggak dekat dengan bisa juga ya nyambung juga itu kan. Nah, wa yudhaiful ajr, menggandakan pahala. Buktinya tadi 1 rakaat pakai siwak tuh 70 rakaat yang tidak pakai siwak menggandakan. Baca Quran pakai siwak pahalanya ganal. Ya, bisa apa lagi? Baca zikir pakai siwak pahalanya ganal juga. Ini menggandakan pahala. Wa yubti usaiba, melambatkan uban. Tapi jangan kau kira orang yang punya ini nggak bisa bersiwak nih, jangan juga. Ini kan faedah kan bisa ya cocok-cocokan orangnya itu kan. Kayak obat juga kalau tuh sebutin apa paramek, sebutin apa bodrek, sebutinnya apa orang tuh ini cocok-cocokan. Ya undak minum paramek langsung ambil ya. Cekawan undak sebutin minum di sini ya, kerambi juga. Ya bajunya bukan obatnya. Nah, uyutayyibu raihatal fami, dan mengharumkan baumu mulut pakai siwak juga. Wa yuzilul qalaha wasufrotal asnana, menghilangkan karang gigi. Nah gigi bekarang-karang ya kalau tuh wasufrotal adan kuning gigi apa tai gigi kah hilang kalau besi waktu kah apa senyum sodem kah. Nah wa yusyidul lebat wa yasyudul lisata, menguatkan gusi. Bagi yang suka sering ngilu sering gusi itu pakai siwak ampih kan itu kan. Aku nih makan mangga masih kuat gigi nih kanan kiri nih. Mangga masam tuh bukan mangga matang ya, cuma mangga masam masih kuat kanan kiri. Ya. Pada sini sudah mulai kan nih batu berlubang, cuman karena berlubang yang dalam enggak terkikis gitu aja tuh. Makan mangga masih kuat karena pakai siwak. Lagi es batu tuh kan punya taruh sih tuh nah. Wayus falakhil kata, dan batu wayusofil kata, dan membersihkan apa ini khilqah apa ini bahasa kita apa tuh jasmani ya. Batu bersih lah tuh nah. Nah itu badan itu bersih. Wayurodir robah, betul menggembakan Allah Taala. Wayubayidul atun, memutihkan gigi. Nah yang kena kuning itu pakai siwak ya ada. Cuman makanya mulai dari sini yang seumur 20 tahun bis berokok itu hilang dah pakai siwak. Nyetek ada mempan. Dari kecil kalau punya anak tuh sudah berikan siwak. Gak usah pakai supaya gigi itu bagus. Musuh kayak kita ini apa aja siwak ada mempan.
Beda kamu kunyah kah, kamu makan kah, tumbuk kah, minum tuh nah. Karena mempan juga kan sudah ganang. Gigi kan mau berganti lagi sudah. Wa yurisul gina wal yusri wal yusra, mewariskan akan kekayaan dan yusra, kemudahan. Nah, itu ya. Karena apa? Tuhan tuh senang. Makanya kan segala mumput tuh perkara tuh mudah. Wa yusibus sudah menghilangkan sakit kepala. Nah, ada kata kira kepala sudah dalam air, minum airnya cara berubah hari baca selawat ya. Wa urukar apa tuh wa urukarasi, dan apa nih apa tuh melancarkan peredaran saraf kepala pakai siwak gitu ya. Itu bagusnya airnya nih dekat. Tapi yang siwak masih basah kok, soalnya nggak ada lagi kasetnya. Kalau di gelas minum orang yang punya sakit kepala atau detak kanan tuh bagus juga pakai siwak tuh kan. Nah sedikit apa nih ya, promosi ya ada. Oh ya saya hulu umpatu ma'idata ya, menyehatkan usus atau paparutan, ginjal bersih, lambung bersih. Aku nih nah gara-gara pakai siwak makan tuh nah, makan nasi tuh nah 3 hari tuh kada makan nasi kada kena mah. Sehari tuh nah lapar ku tani kada socek sampai mah. Karena pakai aman sehat, menguatkan isi perut. Jujur aja aku pada kayaknya mulai pagi tadi sampai sekarang ya dapat nasi itu. Terakhir makan tuh mandarin nasi dapat dari bapaknya si Zain itu. Pagi tadi makan wadai aja, wadai 3 betul 5 butir. Asal kayak gitu butir tuh asal sholat tuh. Dan wadai Arab ya lo makan sebuting itu nah sudah hibak tuh mengembang di perut. Lamun kita ini dimakan mimpes tuh. Tegak-tegaknya ya ada itu aja. Sial dari kada makan. Bari kayak buat dia dikasih nasinya itu berbagus masak nasi itu kan. Kan aja emak tuh ada. Alhamdulillah tuh kan. Karena pakai siwak menguatkan perut ya. Wa yuqawwiha ya promosi ada ya kan. Dan menguatkan ya. Wa yutahhirul qalbana, membersihkan hati. Ya qalban ini kalau bahasa medisnya jantung. Kalau bahasa apa ini? Tasawufnya ya qalbu nih yang untuk merasakan tuh. Makanya ada kan hadisnya itu kan inna fil jasadi mudghatun minad dami ya, idza saluhat sairul ajsad wa idza fasadat sairul jah. Ini kan hadisnya nah, ya bil makna aja. Di dalam anggota badan kita itu ada namanya segumpal darah ya. Andai kata itu bagus, maka baguslah seluruh tubuh kita. Andai kata itu rusak, maka rusaklah tubuh kita. Ada tasawuf sama kedokteran ngerti kan beda. Ini cerita dari Guru Jarak Kasih Azad di jurusan dulu. Kalau orang kedokteran itu namanya jantung. Maka kalau jantung kita sehat, tubuh kita jadi sehat, nggak ada lagi diabetes, kolesterol, kencing manis, nggak ada. Karena jantung sehat. Ya, itu tadi. Masuk tuh ke hadis Nabi itu. Makanya rawat telah jantung kita nih, olahraga setiap pagi itu kan. Jangan tidur. Kadafi. Ya. Nah, apa ini? Habis itu kalau orang tasawuf mengatakan sihat, kalau hati kita ini rusak, itu gawain kita bagus. Akhirnya jasad kita pun tidak bagus. Jadi satu hadis mencakup 2 ilmu. Namanya jawabi ulul kalim namanya. Jadi mau kamu artikan itu wa yutahhirul qalba, menyucikan hati bisa, atau membersihkan jantung juga bisa. Orang jantung kan suruh makan siwak lah, bagus ya. Kalau tuh makan siwak ya, pakai siwak ya kan. Nah, wa aghamuha, yang paling besar faedah apa? Anahu yuzakiru syahadata indal mauti, memudahkan menyebut syahadat ketika mati. Inilah yang kita pinta sebenarnya supaya akhir kalam kita la ilaha illallah. Itu yang kita minta tuh ya. Buat apa ya beramal ribuan banyak kalau apa ini pas meninggal nggak bisa mengucap la ilaha illallah ya. Kalau bisa tuh amalnya banyak, mati mengucap la ilaha illallah. Salah satunya itu adalah ini kan orang yang bersiwak tuh nah Pak, insyaallah matinya husnul khotimah asal sholat. Biar kamu nggak mau pakai siwak sampai hari sampai gimo hancur ya. Kalau nggak sholat apa ya mati nggak bisa mengucap la ilaha illallah. Ingat kata Imam Ghazali, kafarat dua itu adalah modal, sunnah itu adalah keuntungan. Bayangkan, adakah terjadi orang tuh untung tapi modal nggak balik? Kayak mana kisahnya tuh? Mustahil. Ya tuh, itu Imam Ghazali berarti ya fardu itu modal, sunnah itu
untung. Kalau mau selamat, yang penting balik modal, fardunya semuanya dikerjakan. Ya. Kalau mau untung, gawi baru nanya biar kamu baca sholat 1000 sehari tapi nggak sholat nggak berfaedah. Maulidan setiap hari tapi nggak sholat nggak berfaedah. Karena sholat itu fardu, sholawat itu sunnah. Fardunya ketika sholat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina. Itu yang fardunya. Sisanya ya itu dia tidak sembahyang juga itu kan. Ya. Ini apa semangat masalah sunnah ya ada. Sudah kewajiban nggak digawi. Itu namanya tertipu hawa nafsu dari sebabkan bisikan setan. Mengaji kada berguru. Itu sudah akibatnya nggawi terus sunnahnya, fardunya biar tinggal. Akhirnya apa? Ya sudah muflis. Ya Allah, mana pahala sembahyangku dulu? Ya Allah, mana salawatanku dulu? Ya Allah, mana istighfarku dulu? Ya Allah, mana salatmu? Mau jawab apa kita? Nggak bisa jawab. Karena kita nggak punya modal. Jadi kita nih kata guru kita juga sendiri, guru Kubas, siapa yang melakukan suatu ibadah sunnah tapi ia meninggalkan fardu, maka sembahyang sunnah itu tuntunannya syaitan. Ada orang majelis ya bermaulidan ya, maulidan bagus kalau sholat itu, tapi nggak sholat, majelisnya itu bisikan syaitan. Makanya patokan orang Islam adalah sholat, guru sekumpul pun sholat, nabi pun sholat, gitu kan. Jadi wajib sembahyang. Apapun amal kita hebatnya, kalau nggak ada sholat 5 waktu, nggak bakal lolos di akhirat. Ya Allah Taala, modal mau aja belum kembali mau cari untung. Gitu kan? Jadi ingat, fardu itu wajib, modal, sunnah itu adalah keuntungan. Jadi kalau mau dapat keuntungan, sempurnakan kewajiban dulu. Ya. Makanya Nabi itu kan yang penting ada kata fardu nih. Apa ini ketika ditanya apa nih? Di hadis ada itu ada seorang umat Bani Adam tuh yang pengen beribadah sekedar kefarduan aja itu sudah untung, sudah puasanya, sholatnya pakai ilmu, zakatnya dikeluarkan, nanti kata punya tangga nafkahnya dicukupi. Itu dulu fardu-fardunya dulu. Jangan mentang-mentang mau sembahyang di dalam rumah. La ilaha illallah. Bini kelaparan. La ilaha illallah nggak berfaedah, nggak ada pahalanya. Karena wajib menafkahi istri. Kalau nggak mau juga, ikam aku nakah, aku cerain, aku kasih uang bisa sanggup bisa berusaha, aku nak berkhalwat sorangan. Itu baru bagus. Punya bini ada ke kanda, undang menurut apa ini mendukung biar aja berkhalwat. Wah silakan aja gitu kan, asal ada ridho. Ini bini kelaparan, nggak dibongkosin apa ya, taunya la ilaha illallah. Salah biar pak pangga nih. Serahu leher itu gak ada pahalanya. Makanya jangan tertipu. Jangan tertipu ya. Karena yang namanya nafsu ini kadang menipu kita bukan dengan sesuatu yang tidak kita benci, tapi sesuatu yang kita suka. Wah ini sunnah loh nih, pahalanya luar biasa. Siapa yang sholat kepada Nabi 1 kali dibalas Allah 10 kali. Wah sudah sholatnya nggak usah sembahyang. Salah. Karena apa? Jadi ingat kan, fardu itu modal, sunnah itu keuntungan. Ya. Ikan kau balik modal itu sudah alhamdulillah tuh. Apalagi dapat Jadi kita berusaha sekuat mungkin menjaga supaya modal kita jangan kurang. Jangan kada kembali modal. Syukur bisa beruntung itu kan. Mudahan kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, jam 10 pas sudah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, kita bahas di sebelah kanan dulu Pak Heri. Apor. Next. Kalau tentang sholat kita apa dulu? Ya, tentang sholat. Bebas. Nah, kalau batas geraknya itu kan kalau sholat 3 kali kalau guru itu per ruku atau per rukun atau per apa guru dihitung? Udah tinggal sembahyang gerakan sholat, gitu kan? Nah, kan gerakan sholat batasnya 3 kali kalau guru.
Gerakan apa dulu tuh? Yang gerakan yang membatalkan 3 kali ya. itu dihitungnya per rukun kah atau per apa dulu? Uruf. Ada yang orang sembahyang 5 menit selesai. Wah, luar biasa, ngebut. Udah kan ngebut, ya kan? Ada yang sembahyang setengah jam, ada yang sejam, ada yang setengah hari sembahyang aja kelakuan, gawian. Ada itu kan. Nah, uruf. Bergerak lebih 3 kali membatalkan sholat. Itu tergantung uruf. Kalau sembahyangnya pendek, sebentar, itu sudah kebiasaan sembahyang sebentar, ya berarti sudah sekali kebiasaan sudah pindah lawas, jangan bergerak lagi. Ya. Tapi kalau kena sembahyangnya lawas setengah jam, misalnya 10 menit bisa berdiamnya itu. Tumak ninah 10 menit. Ya kan itu kan asal katakan yang itu tumak ninah berdiam setelah bergerak, ya. Kalau berturut-turut nih 1 2 3 batal. 1 pindah ke lawas, 2 3 kada batal. Karena secara urupnya tidak dikatakan bergerak 3 berturut-turut 3 kali. Kalau rukuk enggak, jangan mau bergerak nah. Rukuknya kan kata lagi di paha mau rukuk dulu nih. Ya memang orang apa itu serasa saja dah bilang, sudah begitu dapat senang. Garuk aja. Asal ketika sudah bergerak, tahan. Kalau sembahyang terlawas sedikit, lamain juga sedikit. Kalau sembahyang cepat enggak apa. Asal adatnya aja berapa. Intinya patokan Imam Syafi'i itu orang yang lihat, ya. Aku tadi bergerak tuh 3 kali berturut atau tidak? Jangan kada, sah aja sudah. Ya iya. Nah, maka ulangi sembah. Ya, kita rasa-rasain, sudah pindah lawas boleh deh itu. Sudah pindah lawas tuh boleh deh itu. Uruf yang bedakan. Ikan katakan katanya misalnya itu 10 menit. Orang yang sembahyang 5 menit. Kalau ada yang lagi itu ya kata. Nah, jadi uruf adat. Ya, adat yang normal gitu kan. Nah, enggak? Lanjut. Dibahas pertanyaan. Saya memilih antara puasa kah menafkahi istri. Puasa wajib ke sunnah dulu? Puasa wajib Ramadan antara menafkahi istri. Ini cara mengantisipasi jauh-jauh hari dulu, ya. Usahakan sebelum bulan Ramadan, bagi orang yang nggak kuat puasa, tabung dulu duit. Itu caranya dulu, ya. Tabung dulu duit untuk bisa bulan puasa. Nih katanya nggak tahan puasa. Kalau toh memang kena ini dasar kada sanggup lagi, nabung juga kada cukup di duitnya karena kerjaannya ini, ya nggak kuat puasa. Itu termasuk pada masalah orang yang memiliki sakit kronis tidak bisa berpuasa. Karena kalau dia puasa dia bisa nafkahi. Daru silakan bayar fidyah dan tidak berpuasa menjadi nafkah. Tapi nanti kalau sesuatunya mampu, misalnya istrinya meninggal, anaknya meninggal, sudah dewasa semua, sudah bisa punya kerja sendiri, ada umur, kodok puasanya. Fidyah mengantisipasi, mencegah kalau kena mati setelah Ramadan ini. Paham kan? Aku nih anak berpuasa nih, ya. Cuma lama aku berpuasa kelihatan begawi. Anak biniku makan apa buka puasa? Sudah nggak usah puasa, begawi. Tapi bulan tahun lalunya nabung udah kada kawal lagi. Lamun sebenarnya sudah duit nas. Gajian nih kalau disisihkan nggak disisihkan itu taksir namanya tuh, ada unsur dosanya juga. Jadi usahakan tabung lu jauh-jauh hari. Kalau nggak tahu setahun itu tabung, kalau nggak bisa nabung ya sudah puasa nggak usah berfit ya, 1 hari 1 atau membeli makan 1 kotak nasi kotak atau 1 piring ke orang tuh silahkan. Paham kan? Gitu. Jadi ada perinciannya, jangan langsung silahkan nggak puasa, salah juga tuh kan. Hanya pikir hati-hati. Harus fitwahnya harus hati-hati. Ya, selanjutnya nanti berarti apabila boleh kalau pertanyaan cuma apabila boleh ya. Ada lagi pertanyaan? Ulang lagi? Kayak saya acak. Saya masih sudah akhiri. Lanjut. Ya. Masih pertanyaannya apabila boleh sudah itu tuh. Nah. Ya, kita tutup. Allah Subhanahu wa taala ala bisiril Fatihah.